Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam tariqan sawiyya wa 'ada lil mutamassikina wa yanhuna al-fasada makanan 'aliyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muflihun. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Kalimat tahmid, kalimat tasbih dan kalimat tasyakkur tentu senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Rahman, dan Allah yang Maha Rahim. Atas anugerah yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari di rumah Allah kita bisa berkumpul atas kerelaan diri kita sendiri untuk melaksanakan salah satu syiar Islam, untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni melaksanakan salat berjamaah Idul Adha. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yang agung, Nabi Muhammad yang akhir zaman. Mudah-mudahan syafa'atul uzma sampai kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan juga kepada kita jamaah sekalian. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Sebelum khatib menyampaikan tausiah sebagai salah satu rukun khutbah, khatib berpesan, khatib mengajak kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga, untuk senantiasa merawat, dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan berupaya seoptimal mungkin dan semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Indikator dari ketakwaan itu adalah
Yang pertama, dia senantiasa berupaya dan berusaha untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah barometer dari ketakwaan seorang adalah istiqamah, konsisten, tidak mudah terpengaruh oleh bisikan-bisikan setan dalam melaksanakan amaliyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang istiqamah, kemudian ia mengatakan bahwa Allah adalah Rabb kita, Allah adalah Tuhan kita, maka Allah turunkan kepada mereka malaikat-malaikat. Untuk apa Allah turunkan kepada mereka malaikat-malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu, agar mereka tidak merasa khawatir, kemudian juga agar mereka tidak merasa bersedih, berduka. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan informasikan kepada mereka bahwa surga bagi mereka-mereka yang istiqamah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha rahimahullah, di momentum dan kesempatan yang baik ini, mari sejenak kita merenung, kemudian kita menghayati makna dari Idul Kurban. Idul Kurban dalam perspektif ajaran agama kita tidak hanya ritual rutinitas menyembelih hewan kurban setiap tahun, tidak hanya ritual berbagi daging kepada sanak saudara, kemudian kepada fakir miskin semua, tapi ada makna yang amat dalam dari peristiwa Idul Kurban. Ada pelajaran yang sangat berharga dari peristiwa Idul Kurban. Tentu jika kita mau mencermati dan menghayati makna dari Idul Kurban itu sendiri. Pelajaran yang berharga itu bukan hanya kisah belaka. Pelajaran yang berharga itu bukan hanya cerita belaka, tapi itu didokumentasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan senantiasa kita baca ketika kita baca Al-Quran Karim, terdapat dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai dengan ayat 111. Itu gambar betapa kurban memiliki makna yang amat dalam. Oleh karena itulah, maka di kesempatan yang amat baik ini, Khotib ingin menyampaikan sekilas tentang apa makna dari ibadah Idul Kurban. Yang pertama adalah bahwa Idul Kurban memberikan pelajaran kepada kita tentang ketaatan dan ketundukan sebagai seorang hamba kepada Khaliknya. Hal ini digambarkan oleh Nabi Ibrahim dan juga putranya Nabi Ismail serta istrinya Siti Hajar dan juga Siti Sarah. Nabi Ibrahim alaihissalam di usia yang sudah renta, di usia yang sudah mendekati ajalnya, Allah belum berikan takdir, Allah belum takdirkan ia memiliki anak. Dan istri pertama Nabi Ibrahim sudah diprediksi menurut medis tidak akan mungkin memiliki anak. Akhirnya Nabi Ibrahim nikah dengan Siti Hajar dan dia memiliki anak yang kita kenal dengan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa anak, tentu tidak semata-mata begitu saja Allah berikan. Tetapi setelah ia melalui cobaan-cobaan dan bintangan-bintangan yang ia hadapi, Nabi Ibrahim hidup di zaman Raja Namrud. Dan kita kenal dalam sejarah, Raja Namrud adalah raja yang sangat bengis sekali.
pada waktu itu mau dibakar. Kemudian Allah dengan kuasanya tidak mungkin Nabi Ibrahim terbakar. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak yang namanya Ismail alaihissalam, dan ingat Siti Hajar waktu itu melahirkan tidak didampingi oleh Nabi Ibrahim, dan juga tidak ada bidan, tidak ada dokter. Dia berupaya sendiri di tengah gurun yang amat tandus. Siti Hajar melahirkan Ismail dengan kesendirian. Pada saat itu pula Allah uji Siti Hajar dengan cara apa? Dengan cara dia melahirkan sendiri, kemudian tidak ada air, kemudian tidak ada yang bisa ia makan, kemudian tidak ada yang dia bisa minta tolong kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismail lahir kemudian dengan berlumuran darah. Siti Hajar lari antara bukit Sofa dan bukit Marwah, di tengah tandus, di tengah bukit yang tandus, dan tidak ada sama sekali makanan. Kemudian tidak ada Ibrahim pada saat itu. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ismail yang masih bayi baru lahir pada waktu itu kemudian menghentak-hentakkan kakinya ke tandus itu. Setelah tentu Siti Hajar berlari antara Sofa dan Marwah sejumlah 7 kali, yang ini kemudian diabadikan antara sa'i antara Sofa dan Marwah. Kemudian pada saat ada seekor burung kemudian menggali tanah itu di kakinya Ismail alaihissalam. Kemudian dan setelah Siti Hajar punya inspirasi, punya firasat, ini barangkali tanda-tanda dari Allah. Kemudian ia gali dengan tangannya tandus tanah yang tandus itu, kemudian memancarkan air zam-zam. Inilah yang hari air yang tidak pernah habis, diminum oleh jutaan manusia, diminum oleh ratusan ribu manusia, baik dari berbagai penjuru, kemudian mengalir dan diabadikan. Air yang sungguh amat luar biasa. Jadi air Zam-Zam itu adalah lahirnya, munculnya pada saat Ismail alaihissalam dilahirkan oleh Siti Hajar. Kemudian akhirnya Siti Hajar meminum, memandi, kemudian juga membersihkan bayi yang masih berlumuran darah, dan juga Siti Hajar. Pelajaran apa yang kita bisa peroleh dari peristiwa ini? Yang pertama adalah bahwa kesabaran itu akan menghasilkan sebuah hasil. Tidak mungkin hanya kita untuk menjadi orang yang bertakwa, cukup untuk kita sholat, puasa, sementara hubungan baik dengan tetangga, hubungan baik dengan sesama tidak pernah. Hubungan antara anak dengan orang tua, dan juga begitu juga hubungan orang tua dengan anak. Oleh karena itu, maka apapun yang akan kita lakukan, maka butuh kesabaran. Tidak mungkin hari ini kita minta rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup dengan kita sholat tahajud 1, 2, 3 hari, tapi bertahun-tahun. Siti Hajar berlari dari Sofa Marwah yang jaraknya cukup lumayan. Akhirnya pada lingkaran atau putaran yang ke-7, maka baru kita mulai. Ini maknanya adalah bahwa perjuangan itu pasti akan ada hasilnya. Tidak mungkin hari ini orang berjuang tidak akan mungkin ada hasilnya. Jadi Allah sudah janjikan ketika orang ini bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadi orang yang berhasil baik di muka bumi ini maupun di dunia akhirat nanti, maupun di akhirat nanti, maka tentu itu dibutuhkan kesabaran. Dan kesabaran pasti akan menghasilkan buah. Hadirin jamaah Aidil Adha rahimahullah. Kemudian ketika Nabi Ismail alaihissalam berusia, satu versi mengatakan 7 tahun, di dalam kitab lain dikatakan 13 tahun, di mana Ismail sedang lucu-lucunya
dan Nabi Ibrahim bertahun-tahun merindukan anaknya. Kemudian ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih Ismail. Bayangkan oleh kita, sakit saja anak kita itu pedihnya luar biasa. Apalagi ini anak yang sedang lucu-lucunya, anak yang dibanggakan dan diinginkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Bisa kita bayangkan Nabi Ibrahim dengan gundah gelana, kemudian Nabi Ibrahim dengan rasa yang amat pedih. Pada ujungnya dia menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diawali dari mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah memerintahkan kepada Ismail untuk dibunuh. Dan yang uniknya adalah ketika Ismail alaihissalam diminta untuk dibunuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, justru Nabi Ismail menerima dengan tulus dan ikhlas. Tidak ada kata-kata penolakan dari Nabi Ismail. Tidak pernah dia menolak. Ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah. Wahai ayahku, kerjakan jika itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Aku siap mati dan siap disembelih kalau memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu malam Nabi Ibrahim mimpi, malam kedua mimpi lagi, malam ketiga mimpi lagi. Kemudian Nabi Ibrahim sampaikan mimpi itu kepada Ismail dan juga Hajar. Dan saking sayangnya, saking merasa menahan emosi yang ada dirinya, Ismail dibawa tanpa sepengetahuan dari Siti Hajar. Dibawalah Nabi Ismail, kemudian disembelih. Godaan datang begitu banyak pada saat Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Setan, iblis menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu diabadikan hari ini yang kita sering sebut dengan jamrah, melempar batu ke jumrah, rangkaian dari ibadah haji. Ini sesungguhnya ibadah haji yang kita kerjakan hari ini. Ibadah haji yang dikerjakan oleh saudara-saudara kita hari ini adalah napak tilas dari perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Ketika pisau itu sudah berada di lehernya Nabi Ismail alaihissalam, kemudian Allah ganti dengan seekor kibas, dengan seekor kambing. Apa makna dari ini semua? Makna dari ini semua adalah yang pertama, bahwa kita ini di muka bumi ini tidak memiliki apa-apa. Harta yang kita miliki hari ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang kita miliki hari ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Anak yang kita miliki hari ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan kita jadikan harta di atas segala-galanya, kemudian anak di atas segala-galanya, istri juga di atas segala-galanya. Yang harus kita jadikan adalah Allah tentu di atas segala-galanya. Kenapa? Karena peristiwa Ibrahim ketika menyembelih Ismail menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah itu harus melebihi ketaatan kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika ada panggilan azan untuk melaksanakan sholat, bersegeralah kita untuk melaksanakan sholat. Tinggalkan dunia. Di Makkah Al-Mukarramah, ketika ada panggilan azan, mereka semua berbondong-bondong ke masjid, dagangannya dibiarkan begitu saja dan tidak ditutup, tidak dikunci dan lain sebagainya. Ia bersegera untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran buat kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, relakan semua apapun yang ada di muka bumi ini. Inilah makna dari Idul Kurban. Dengan demikian maka mari kita jadikan dunia
dunia ini hanya merupakan terminal sementara untuk menuju terminal akhir, yakni keabadian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketundukan, ketaatan itu menjadi pelajaran penting dari Idul Kurban. Hadirin jamaah Idul Adha rahimahullah. Kemudian yang kedua adalah pelajaran yang bisa kita peroleh dari peristiwa Ibrahim dan Ismail yang diganti dengan seekor hewan kurban adalah bukti bahwa pendidikan karakter menjadi sangat penting bagi kita. Mendidik anak tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani semata. Mendidik istri tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani semata. Mendidik orang tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani semata. Kita tidak cukup dengan hanya memenuhi kebutuhan ia sekolah, kemudian memenuhi kebutuhan ia makan dan lain sebagainya. Tapi yang lebih penting adalah pendidikan keagamaan menjadi satu hal yang amat mendasar. Karena inilah yang akan mengantarkan kita apakah kita menjadi orang yang berhasil ataukah kita orang yang menjadi gagal. Ridallah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sakhtil walidain. Hindari pertengkaran antara anak dengan orang tua. Hari ini kita saksikan banyak sekali kisah-kisah yang aneh, peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi di muka bumi. Orang tua membunuh anaknya, anaknya membunuh orang tuanya. Tentu ini bukan salah dari ajaran agama kita. Ini adalah kesalahan dari orang tua yang hanya mendidik putra putrinya hanya untuk memenuhi kebutuhan lahiriah semata, sementara yang lain tidak. Ajarkan anak kita membaca Al-Quran, ajarkan anak-anak kita untuk mengenal agama, ajarkan putra putri kita untuk biasa beribadah, dan biasakan pula orang tua untuk contoh dan teladan kepada putra putri. Pendidikan karakter ini menjadi sangat penting, dan ini sesuai dengan konsep pendidikan di Indonesia, bahwa pendidikan Indonesia adalah untuk menciptakan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan manusia yang pintar semata, bukan manusia yang pintar semata, tapi tidak memiliki akhlak al-karim. Hari ini banyak kita saksikan di muka bumi ini, banyak orang pintar, tapi kepintarannya tidak berikan kemaslahatan kepada orang banyak. Banyak orang kaya, tetapi kekayaannya tidak berikan kemaslahatan kepada orang banyak. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Poin yang ketiga yang bisa kita peroleh dari peristiwa disembelihnya Nabi Ibrahim, dari peristiwa menyembelihnya Ibrahim kepada Ismail, kemudian berkata dengan ayat adalah pendidikan kemanusiaan. Allah tidak akan mungkin menghendaki manusia membunuh manusia. Enggak akan mungkin Allah memerintahkan Ibrahim membunuh Ismail. Tetapi hikmah dari itu semua adalah bahwa kita harus punya kepedulian yang kokoh, yang kuat kepada saudara-saudara kita. Kewajiban bagi kita hari ini adalah mari dengan cara membantu, menolong. Simbol dari pemberian daging hewan kurban itu maknanya adalah bahwa di hari-hari berikutnya kita harus tetap peduli kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada kerabat kita, dan juga kepada fakir miskin. Tidak ada dalam pandangan kita bahwa berkurban bagi-bagi daging. Tidak. Tetapi itu adalah pelajaran buat kita bahwa kalau orang ingin dihargai oleh orang lain, maka hargailah orang lain. Kalau ingin orang itu dihormati orang lain, maka hormatilah orang lain. Kalau orang itu ingin disayangi oleh orang lain, maka sayangilah orang lain. Insya Allah dengan demikian yang fakir akan sayang kepada yang kaya, kemudian yang kaya peduli kepada yang fakir dan miskin. Ini kewajiban kita. Karena siapa lagi yang akan membantu mereka kalau bukan kita orang? Siapa lagi yang akan menolong kerabat-kerabat kita yang membutuhkan pertolongan kita kalau bukan kita semua? Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya
manakala hamba itu mau peduli kepada saudaranya. Dengan demikian maka kepedulian orang lain sangat tergantung kepada kepedulian kita. Sayangnya orang lain sangat tergantung pada sayang kita. Hilangkan arogansi jabatan, hilangkan arogansi kekuatan, hilangkan arogansi kekayaan dan lain sebagainya. Semua sama. Manusia semua sama. Yang membedakan adalah ketika ia nanti di yaumil qiyamah, yakni nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini semua adalah amanah Allah Subhanahu wa taala, dan yang namanya amanah pasti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita punya hari ini, apapun yang kita miliki hari ini. Inilah makna kemanusiaan yang ada dalam Idul Kurban. Dengan demikian maka sesungguhnya Idul Kurban memberikan banyak pelajaran kepada kita sekalian jika kita mau meresapi dan mau memaknai dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ismail alaihissalam, dan juga nabi-nabi yang berikutnya. Hadirin jamaah Idul Adha rahimahullah, terakhir adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah, memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa peduli kepada saudara kita, peduli kepada lingkungan kita, dan juga peduli kepada bangsa dan masyarakat kita. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wattaqullaha wa la tushkuru 'ala ni'amihi 'alaikum wa